Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Gratis, gak ada ruginya. Selamat menonton. Oke, kembali lagi bersama Bang Brewok dan si Biru Neo. Sekarang kita mau review pemakaian 1 bulan NMAX Neo ini ya guys ya. Ini saya beli di bulan September tanggal 20 tahun 2024 kemarin ya. Jadi ini mungkin review pemakaian sebulan dari NMAX Neo S ini. Yang pertama mungkin setelah pemakaian sebulan, dari segi fungsionalnya mungkin ini ya kekurangannya. Motor ini nggak ada cantolannya coy, cantolan untuk plastik dari belanja dari mana gitu, nggak bisa dicantol. Itu aja sih ya mungkin kekurangannya pertama. Kalau dari tampilan ya bisa kita lihat motor ini memang kelihatan cukup garang coy, cukup garang. Kalau dari segi BBM ya, segi bahan bakar minyaknya, untuk kelas 155 cc ini udah cukup irit ya, udah cukup irit lah, cukup hemat. Apalagi kalau kita makainya di perjalanan jauh. Sejauh ini pemakaian saya dalam sebulan ini, pemakaian jarak jauh di angka 39,5 km per liter coy. Jadi ya memang irit lah untuk kelas 155 cc. Ya ini NMAX Neo ini ya seperti biasa ya, kayak motor-motor yang lainnya pasti ada beberapa indikator di speedometernya. Ya, NMAX ini juga sama, ada indikator baterai, oli, trip 1, trip 2, dan juga indikator V-belt. Nih, untuk suara mesinnya nih dengar nih. Kalian bisa dengerin suara mesinnya. Suara mesinnya memang cukup halus, lembut, halus suara mesinnya. Untuk kendalanya mungkin ya nggak ada ya kalau untuk kendala, karena ini tenaganya oke, mesinnya juga mulus, handlingnya juga oke sangat. Mungkin kekurangannya pemakaian sebulan itu ini nih, shock breakernya ya mungkin banyak ya, semua pemakai semua NMAX Neo dan Neo S ini mungkin keluhannya yaitu tadi shock breakernya yang agak membal coy, agak keras. Tapi dibandingkan Gen 2, setelah dari beberapa banyak review juga, NMAX Neo ini ataupun NMAX Neo S lebih smooth shock breakernya dibandingkan yang Gen 2. Katanya yang ini lebih lembut. Kalau untuk riding position, motor ini cukup nyaman, apalagi untuk perjalanan jauh cukup nyaman ya, cukup enteng lah kalau kita bawa meliuk-liuk gitu, nyelip gitu. Motor ini cukup enteng, nyaman, gampang dikendalikan. Tapi ya mungkin ini ya coy ya, untuk boncengers untuk yang dibonceng ya sorry to say memang agak mengkangkang ini dibandingkan sama yang abangannya yang Gen 2. Mungkin motor generasi yang ini lebih ramping dibandingkan yang Gen 2. Dan mungkin ini ya beda dari tipe Neo dan Neo S itu ya cuman satu sih kalau menurutku. Kalau dia Neo kuncinya masih pakai kunci biasa, Neo S itu udah pakai remote coy, udah pakai remote. Bedanya cuman di 1 jutaan aja. Ya jadi mungkin itu aja ya review pemakaian sebulan motor ini, dan sejauh ini gak ada kendala, cukup puas, cukup nyaman lah. Oke, jadi mungkin itu review dari si Biru Neo ini. Nanti tunggu kita buat video-video selanjutnya lagi dari si Biru Neo ini. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih coy. Bang Brewok pamit undur diri. Siau, bye bye.